Halo, selamat datang kembali anak-anak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perangkat lunak aplikasi. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem operasi ya. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang perangkat lunak. Nah, berbagai jenis perangkat lunak. Apa saja sih yang termasuk perangkat lunak? Nah, perangkat lunak itu ada 3 jenis anak-anak. Yang pertama itu ada perangkat lunak pemrograman. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak utility atau utilitas. Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu dari perangkat lunak ini. Yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang perangkat lunak pemrograman. Apa sih itu perangkat lunak pemrograman? Nah, perangkat lunak pemrograman di situ berfungsi sebagai alat yang membantu programmer menulis kode-kode program. Apa sih itu programmer? Jadi programmer itu adalah sebutan bagi orang yang menuliskan program-program tersebut, kode-kode program tersebut. Di mana kode program itu dibuat dengan menggunakan kata-kata atau istilah dan aturan tertentu. Jadi tidak sembarang kata-kata yang bisa dituliskan di dalam suatu pemrograman. Jadi gabungan antara kata-kata itu, kata-kata yang dibuat tadi, dan aturannya itu disebut bahasa pemrograman atau dikenal dengan istilah coding. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak. Ada beberapa contoh yang Bu sebutkan di sini. Ada assembly, Fortran, COBOL, Pascal, Java, C++, Python, dan lain-lain. Nah, sebenarnya bahasa pemrograman itu ada banyak, tetapi pada prinsipnya pola dasarnya itu adalah sama. Jadi fungsinya itu sama. Oke, itu dia perangkat pemrograman. Jadi salah satu contoh perangkat pemrograman itu seperti ini. Ini adalah JavaScript namanya. Nah, seperti ini. Ini adalah aturan-aturan penulisannya, ya, kode-kodenya. Nah, seiring berkembangnya teknologi, paradigma pemrograman juga sudah berkembang. Jadi, saat ini telah dikembangkan konsep pemrograman berupa blok. Nah, seperti ini yang sekarang. Jadi, lebih menarik dari yang dulu, di mana kita tidak usah lagi membuat kode-kode program, melainkan dia sudah disediakan blok-blok, kita tinggal mengurutkan menjadi sebuah aplikasi. Oke, ini dia. Nah, pemrograman blok ini nantinya akan kita pelajari di bab berikutnya. Oke, itu dia perangkat lunak pemrograman. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak utility. Oke, di mana perangkat lunak utility ini merupakan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat-perangkat keras sehingga dapat bekerja secara optimal. Nah, contohnya, ada beberapa contoh di sini untuk perangkat lunak utility. Ada disk compression utility, ada pengecekan disk, kemudian ada disk defragment, ada sistem information tools, kemudian antivirus juga termasuk perangkat lunak utility. Kemudian ada backup utility, partisi disk, dan network utility. Oke, kemudian yang ketiga ada yang namanya perangkat lunak aplikasi. Nah, kita akan membahas ini lebih dalam ya, di mana perangkat lunak aplikasi ini dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Jadi, contohnya, kalau untuk mengolah kata, salah satu contoh bisa kita gunakan Microsoft Word. Kalau untuk mengolah angka, kita gunakan Microsoft Excel. Kalau seperti ini, Ibu bikin PowerPoint, presentasi, kita gunakan Microsoft PowerPoint. Kemudian ada multimedia, ada Corel. Kemudian database, ada Access. Kemudian ada juga perangkat lunak Enterprise. Dan masih banyak lagi yang lain. Di sini Ibu sebutkan salah satu contohnya ya. Di situ ada publishing, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak simulasi, ada browser, salah satu contohnya Mozilla, ada juga Chrome ya. Kemudian perangkat lunak email, di situ salah satu contohnya Outlook, dan perangkat lunak pengolah grafis, salah satu contohnya adalah Photoshop. Nah, di sini di bab ini kita akan mengupas lebih dalam tentang pengolah angka, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Nanti Ibu akan praktekkan cara dari membuka Microsoft Excel, membuat file baru, kemudian cara menyimpan, cara keluar atau exit. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu nanti tampilan Excel seperti ini. Ya, hampir sama seperti Word,
cuman dia nanti layarnya itu berupa kotak-kotak. Dalam istilah Excel-nya itu adalah berupa sel-sel. Jadi seperti ini. Sama ada office button-nya, ada quick access-nya, kemudian ini menu bar-nya sama seperti di Word, title bar sama, kemudian toolbar, tombol ukurannya di sini ada minimize, maximize, exit di sini. Nah, ini namanya nanti kotak-kotak di sini. Nanti Ibu akan buka langsung Excel-nya di video berikutnya ya. Nanti ini secara singkat dulu Ibu jelaskan. Di sini ada name box-nya. Kemudian ini ada formula bar-nya. Nah, ini kolom ya, ABCD, dilambangkan ABCD itu kolom. 1 2 3 itu adalah baris. Kemudian di sini ada tab worksheet-nya. Di sini ada status bar-nya, ada worksheet-nya, sheet ya. Ada 3 worksheet, nanti bisa ditambahkan lagi. Kemudian scroll bar-nya yang horizontal, ini yang vertikal. Di sini ada zoom, mau dibesarkan tampilan layarnya. Zoom in, zoom out ya. Jadi sekilas Microsoft Excel tampilannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan praktekkan langsung cara membuka Microsoft Excel di video selanjutnya. Sekian dari Ibu tentang perangkat lunak aplikasi. Kita akan lanjut di video berikutnya tentang pengolah angka, yaitu menggunakan program Microsoft Excel. Terima kasih.